selamat datang kembali di Akademi Jualan dengan William dan Om William. Oke, mungkin dari kemarin kita ngomongin earning power. Sebenarnya earning power itu apaan sih? Soalnya banyak viewers yang nanya juga, earning power itu definisinya apa? Earning power itu kan sebenarnya kapasitas lu untuk spending lah ya kita bahasnya. Bisa lu bahas spending, bisa lu bahas investasi. Tapi kan earning power itu sebenarnya penting banget. Kalau misalnya lu pengen mulai investasi, lu pengen mulai muter uang lu di bisnis, ya. Karena uang itu kan bisa compounding, ya. Kalau misal earning power lu kecil, lu investasi dimanapun. Ya misalnya lu contoh nih, earning power lu cuma 10 juta. Lu beli saham BCA 10 tahun ke depan, ya nggak jadi apa-apa juga. Lu nggak jadi kaya juga. Tapi banyak tuh yang apa tuh namanya, yang spend, maksud gua kayak uangnya yang dimasukin tuh dikit, tapi kayak anggap aja menang banyak lah, kayak misalkan dari kripto atau JP apa gitu ya. Iya, nah gitu. Tapi banyak orang yang gak suggest itu gitu. Kenapa? Mungkin gue dulu bro ya. Sebenarnya gini, ketika earning power kita masih kecil, misalnya kita punya gaji 5 juta, 7 juta sebulan, untuk bangun disiplin investasi itu bagus. Itu gue nggak ada masalah dengan itu. Tapi kalau misalnya lu cuma nabung stagnan 5 juta terus, 6 juta terus, ya memang itu bakal compounding. Tapi mau sampai kapan? Kalau misalnya lu nggak bisa naikin earning power lu, itu bakal segitu-segitu aja. Mungkin kalau misalnya lu dapat one hit wonder baru bisa. Oke lah ya. Tiba-tiba 1000 kali lipat. Iya, tapi kalaupun orang yang one hit wonder nggak bisa punya earning power buat maintain income-nya, ya balik lagi normal. Karena one hit wonder spending gede, kan banyak tuh kita ngeliat orang yang menang lotre atau apa, Habis juga. habis juga ujung-ujungnya. Bayangin contohnya nih, modal lu 100 juta. Duit lu punya 100 juta nih. Lu beli Bitcoin semuanya. Terus pas Bitcoin turun, kalau lu nggak punya earning power, gimana cara lu serok lagi? Iya. Nggak punya. Ya, harus terima nasib aja. Terima nasib aja. Siap. Tapi nggak semua orang juga siap bro untuk nahan lossnya itu. Tapi kalau lu sendiri dulu pernah kayak coba investasi gitu-gitu nggak? Pernah. Pas earning power lu lagi ya anggap aja ya, lebih kecil dari sekarang lah. Gitu. Pasti pernah. Kita justru bagusnya adalah lu bangun habitnya dari sekarang. Ya. Bangun habitnya dari duit lu masih kecil supaya lu punya kebiasaan itu. Nah tadi kan lu bilang kalau misalkan earning power harus gede dulu baru boleh investasi gitu. Tapi sekarang lu bilang lu harus Enggak, investasi dari kecil. Menurut gue itu salah. Jangan investasi pas duit lu udah gede. Investasi mulai habitnya dari pas duit lu kecil. Tapi sambil lu berjalan, tingkatin earning power lu supaya investasi lu jumlahnya juga lebih gede. Ya kalau nunggu duitnya gede nggak bakal kekumpul. Nggak bakal mulai. Nggak bakal kekumpul duitnya. Nanti pas duitnya udah banyak, baru tuh kayak minimal lu ngerti instrumen investasi ada apa aja. Ada saham, ada reksadana, ada obligasi, ada yang alternatif kayak kripto atau apa gitu. Jadi minimal ngerti kayak oh ada ini, ada ini, ada ini. Jadi jangan buta-buta banget lah. Minimal kalau orang nawarin investasi kayak let's say robot trading gitu, kita ngerti oh ini scam gitu. Minimal kayak gitu. Banyak juga robot trading yang nawarin, mungkin gak cuma gue lah, banyak banget orang yang ditawarin. Iya. Sebulan kayak bisa 5%, Iya, 5%. 6%. Berarti kan ya. setahun berapa tuh? Dikali 12, 60%. Make sense gak kira-kira gitu? Kan kalau kita ngerti instrumen, kita jadi ngerti kayak oh ini scam nih gitu. Iya, kalau saya bener gue bugil bro. Jual semua asetnya masuk ke sana aja. Berarti nggak Makanya. pernah kena ya? Gak pernah kena. Temen banyak yang kena Iya, pasti. Sama-sama. Temen banyak yang kena. Nah itu gini loh. Orang yang punya earning powernya kecil, yang punya modalnya kecil, itu biasa tergiur dengan investasi-investasi yang gede. Ya. Karena mereka pengen gedein modal yang kecilnya. Nah, beda dengan orang yang punya earning power yang gede. Mereka cenderung lebih pilih investasi yang lebih aman. Untuk simpen duitnya. Untuk simpen duitnya. Masalah gini, orang yang punya modal gede, contoh nih, gue punya modal 1M. Gue naik 5%, itu 50 juta. Nah orang itu biasanya pengen 10 juta, jadi 50 juta, jadi 100 juta. Nah itu kenapa gue bilang pentingnya earning power ya karena itu. Iya. Tapi gimana lu mengklasifikasikan orang earning power yang rendah sama gede? Maksud gue yang buat lu rendah tuh apa?
sama yang buat lu tinggi apa? Mungkin gue nanya lu, soalnya kan dulu lu sempat kerja kantoran kan, kayak yang menurut lu rendah, terus kayak dampaknya tuh apa, atau enggak mungkin kayak investasinya tuh kalau harus investasi, itu investasinya tuh harus berapa, atau kayak dibandingkan dengan apa yang dia punya lah gitu. Berarti balik lagi ke objektif masing-masing. Jadi kalau pertama, kalau saran gue adalah jangan dengerin semua influencer di media yang ngomongin kayak lo harus punya duit segini. Itu tuh balik lagi ke expense lu berapa tiap bulan. Jadi misalnya ada orang kayak, oh ya, sehari habis duit 5 juta nih dikasih papi, ya biarin aja dia kayak gitu. Emang nggak Dikasih papi tapi bayar clipper nggak bisa bro. Ya itu kan maksudnya duit papinya. Tapi kalau lu mau naikin earning power lo, kalau gue selalu mindsetnya gini, expense lu sebulan lu hitung. Misalnya, lu sebulan butuh buat hidup 5 juta. Berarti setahun lu butuh 60 juta kan. Nah, lu bisa hitung dari sana 60 juta dibagi rumusnya misalnya 4%, atau kalau mau konservatif 3%, dapat tuh angka itu tuh yang dibutuhkan buat lu pensiun. Nah, earning power lu hitung gimana caranya, ada banyak kalkulator compound investment segala macam, lu bisa cek berapa lama yang lu butuhin. Kalau lu nabung misalnya let's say 2 juta per bulan tuh berapa lama sih lu butuhin buat dapetin angka segitu, let's say 2M, 3M. Nah, kalau udah nyampe segitu lu bisa pensiun muda dengan catatan expense-nya masih sama ya. Kalau expense-nya naik bagi gitu. Jadi itu benar-benar lo bisa punya rumus lo sendiri. Tapi very interesting ya. Soalnya yang gue tahu yang gue dengar dari lu itu berarti bukan cara lu bukan betapa besarnya lu dapat uang, tapi betapa besar uang yang lu bisa nabung gitu ya. Nabung nggak investasi mungkin ya, tetap sama. Jadi duitnya kan juga kalau misalnya dia diemin doang, plus kalau misalnya dia di berbunga kan nambah gitu. Jadi bagian itunya kita tetap perlu belajar juga instrumen apa aja. Lu masukin ini minimal ngerti dulu. Tapi kalau gue ngeliatnya kayak muscle aja. Jadi di awal lu investnya, kalau lu punya 100 juta nih, lu jangan langsung invest 100 juta, lu invest juta dulu. Buat tahu dulu, oh top up tuh kayak gini caranya, oh beli tuh kayak gini caranya, oh gue dapat nih rasain lossnya lah. Rasain lossnya dulu. Untung 1% tuh segini nih. Tapi anyway kita bukan expert investasi di sini. Iya, Kita bukan bahas lu harus beli saham apa atau beli koin apa gitu ya. Kalau misalkan gue ada 50 juta uang dingin, lu harus diapain? Kalau posisinya orangnya misalnya ngapain? Dia kayak misalkan kerja kantoran atau apa gitu. Gue either misalkan investasi buat bisa buat pengetahuan, buat nambahin skill, atau kayak misalkan tapi gue juga mau nabung nih, misalkan buat kedepannya. Kan kita nggak tahu kan kalau di PHK atau apa tiba-tiba kan kita harus punya tabungan kan. Nah 50 juta itu lo apain? Kalau gue di posisi orang kerja kantoran punya uang dingin 50 juta. Lu mesti paham dulu 50 juta itu nggak ada artinya di sini. Ya. 50 juta. Bentar, kenapa nggak ada artinya? Lu bisa pakai buat apa? Makan? Lu butuh return. Itu kan uang dingin. Lu nggak pakai buat makan. Tapi uang itu nggak substansial. Misalnya kayak mungkin itu cuman uang let's say biaya bulanan lu 5 bulan, 6 bulan gitu. Ya. Ya emergency fund lah. Emergency fund bisa dipakai. Menurut lu uang yang cukup itu berapa? Menurut lu yang jumlah uang yang bisa bikin lu financial freedom lah bahasanya. Itu relatif sih. Mungkin kalau menurut lu uang buat tabungan gua financial gak freedom. Harus kerja. Lu gak harus kerja seumur hidup lu. Hitung aja berapa expense lu. Nih gue hitungin. Expense lu berapa sebulan? Se-M. Sampai seumur hidup. Enggak. Itu financial freedom. Lu bisa lakuin apapun yang lu mau. Yang di tabungan atau yang gue dapetin per bulan? Yang di tabungan. Di tabungan. Yeah. Sampai mati gue gak kerja lagi gitu. Iya, gak kerja lagi loh. Anjing. 2M. 20M. Oke. Ya. Oke, modal lu 50 juta. Gimana caranya? Gimana cara lu ke 20M? Makanya gue bilang kalau gue jadi lu, ya, gue bakal investasi leher ke atas dulu. Investasi ke otak gue. Karena saldo yang kita punya sekarang, uang yang kita punya sekarang itu berbanding lurus dengan value yang kita bisa berikan. Value itu ya skill kita. Iya. Definitely kalau 50 juta doang cuma bisa bisnis sih. Kayak kalau investasi mungkin lu masukin ke yang pendapatan uang gitu. Bisnis apa yang 50 juta mulainya?
Banyak banget. Menurut Kayak gue apa? gini bro, Kayak apa? bisnis yang 50 juta paling lu cuma buka gerobak. Iya. Nggak kaya-kaya bro. Tapi ya maksud gue lumayan lah. Gobak lumayan cuma. Kalau lu yang punya banyak gobak, tapi kalau lu cuma Kalau punya punya banyak, satu, kalau cuma punya satu ya sampai Punya mati 1000 kerja. gerobak ya enak. Iya. 50 juta menurut gue lu pakai buat nambah wawasan sih. Betul. Ada bisnis apa aja yang ada Investasi sekarang. leher ke atas. Lu nanti bisa nemu kayak oh ada orang nih misalnya kaya dari kripto, ada orang kaya dari let's say Dari import forex, gitu, bro. dari import, import jualan barang import ke orang lain kayaknya. jualan barang atau jualan jasa. Atau biasanya jual atau jual kelas nih misalnya. Iya. Tapi minimal tahu oh ngukur nih orang nih kalau gue biasanya ngelihat orang tuh gue nggak pernah ngeliat apa yang dia omongin, gue lihat apa yang dia lakuin. Jadi kalau misalnya kita ngeliat oh nih ujung-ujungnya apa nih misalnya let's say jualan kelas, let's say kita nih misalnya kita juga jualan kelas kita bilang aja, tapi kita kan harus tahu rahasia dapur kita lah kita Iya. bilang. Tapi gue selalu cari tahu itu bisnis lo ada apa aja gitu, karena kita harus buka dulu wawasan kita kan nggak semua orang yang background misalnya family-nya ada bisnis, ada juga mungkin dari dulu kerja terus nggak kebayang oh ada bisnis nih minimal nggak ketipu lah kayak oh bisnis ini paling bagus nih yang nggak ada lah bisnis paling bagus, kalau ada bisnis paling bagus satu negara tuh cuma itu doang kerjanya. Tapi menurut gue ya di bawah 500 juta investasi leher ke atas dulu. Karena itu yang bakal compound duit lu itu berkali-kali lipat. Jauh lebih banyak daripada lu beli Bitcoin atau beli koin-koin yang gak jelas. Mungkin misalkan kalau ngomongin tentang investasi leher ke atas. Kayak kan orang pada bingung ya. Misalkan gue punya 100 juta nih. Ya udah gue mau investasi leher ke atas. Ya mereka tahu apa yang mereka butuhkan atau misalkan skill apa yang mereka perlu tahu buat ya bisa naikin earning power itu. Kayak lu tahu dari mana gitu. Good question. Atau mungkin gue juga mau nanya lu berdua sih. Kayak lu pernah investasi leher ke atas tuh apa aja? Apa mungkin dari experience doang atau misalkan lu beli kelas atau apa gitu. Ya itu sih. Orang bingung kan kayak gue ada uang nih. Ya gue mau ngapain? Gue mau beli kayak misalkan kuliah atau apa gitu-gitu kan orang bingung kan. Ya kuliah gak usah lah. Kuliah gak jelas. Ya, Relatif, mungkin mulai dari dia. relatif. Mungkin mulai dari dia. Mungkin mulai dari dia. Sabar ya. Gue ngerasa kalau misalnya lu mau belajar ya, yang bener tuh adalah belajar sampai praktek sebenarnya. Kalau gue, tapi kan tipe belajar beda-beda. Ada orang yang belajar dari teori doang dia bisa gitu. Kalau gue ngerasa belajar lo sampai praktek. Maksudnya kalau misalnya let's say lu beli investasi lari ke atas nih, misalnya beli course apa segala macam gitu, pastiin lo praktekin itu. Lu tanya, lu kejar gurunya atau segala macam. Kalau nggak berhasil. Cara yang gue lakukan sendiri dulu kalau gue belajar adalah gue actually kerja kalau gue. Curi kerja. Jadi gue cari kantor, jadi gue pas pertama kali kerja tuh gue cari kantor yang kecil. Yang karyawan mungkin di bawah 15 orang. Buat gue bisa belajar dari yang punyanya, ownernya. Jadi gue ngerti lah, oh cara pikirnya kayak gini segala macam. Itu Sambil lu praktek juga sampai lah. praktek juga. Itu buat gue itu cara gue buat kasarnya gue waktu itu duitnya nggak banyak, gue bisa belajar dengan dibayar. Mungkin gue mau nanya, apa bedanya dari kantoran yang misalkan orangnya dikit, kayak startup lah, Yeah. sama kayak korporasi yang udah gede gitu. Yeah. Kenapa lu pilih mungkin buat koneksi Yeah. atau apa gitu? Sebenarnya karena pas lu ini buat yang fresh graduate mungkin kebayang, kalau lu langsung join ke company gede, gaji mungkin gede. Biasanya kayak kita ngomongin CA lah atau apa? ya BCA kecil aja. Bonusnya gede. Oh bonusnya. Bonusnya gede, tapi total bulanan nggak terlalu gede. Cuman kalau kita ngomongin kayak perusahaan FMCG atau kayak startup gede, mereka bisa bayar tuh mungkin signifikan, mungkin 2 kali 3 kali UMR buat fresh graduate. Tapi pas lu masuk, lu bakal masuk ke sebuah divisi. Nah divisi ini nanti tergantung nih, lu bisa kayak pilih karir lu lah. Kalau divisi marketing, lu marketing. Ada yang kayak divisi semuanya kayak MT gitu. Kenapa gue milih kantor kecil? Karena gue mikir yang gue butuhin nih bukan skill gue mau ada di mana, tapi gue kayak perlu mindsetnya gitu loh. Waktu itu gue ngeliat bos gue waktu itu di Bandung, orangnya pintar banget. Dan dia kayaknya orang terpintar yang pernah gue temuin sampai pas gue kuliah. Jadi dia dosen gue waktu itu. Dan gue coba lihat kayak kayaknya nih yang gue butuhin tuh, gue nggak terlalu butuh duitnya karena sebenarnya gaji fresh grade kayak sampai 2 digit tuh keren, tapi susah di achieve gitu. Yang lebih reliable, gue lebih suka strategi yang butuh waktu tapi
presentasinya itu tinggi dibanding yang kayak orang bilang jackpot gitu. Jadi gue lebih suka kayak di kasus ini belajar skillnya banyak. Jadi gue selama 4 tahun di sana gue bisa cukup banyak hal. Terus pas gue udah bisa banyak hal, gue mau di hijack tempat company orang lain tuh orang lain bingung. Kayak kalau skillnya udah banyak banget nih dibanding orang lain yang kerja 4 tahun. Gitu-gitu doang skillnya. Mungkin sama sih investasi lari ke atas. Jadi pas gue kerja di sana lah, kerja dibayar, belajar dibayar, gue tetap kayak beli course, gue belajar ini, gue belajar itu, jadi segala macam tetap belajar lah. Tapi gue tetap pedulinya kayak ini gue bisa apa yang gue pelajarin nih buat gue someday bisa bikin bisnis gue sendiri. Gue mikirnya gitu. Mungkin gue juga pernah ngalamin sih. Dulu kan gue gue magang di tempat kecil banget. Tapi dia tuh bikin motor listrik gitu-gitu. Orangnya tuh dikit banget. Saking parahnya sampai yang magang tuh secara tidak langsung ya dibabuin lah. Dikasihnya dikit tapi ya gue belajar banyak banget lah. Gue belajar di sana lebih banyak daripada gue belajar di kuliah. Tapi ya lumayan iri sih. Teman-teman gue yang magang di tempat gede, mereka digaji tuh gede. Sedangkan gue seminggu cuma berapa? 300.000. Tapi menurut gue tuh mindset yang salah sih kalau buat Genzi yang dari awal pengen gaji gede, karena karir tuh bisa 50 tahun loh. Lu kerja misalnya umur 20-an. Orang tuh bisa kerja tuh sampai umur 70-an juga kalau misalnya masih produktif masih bisa kerja tuh. Nah, sepanjang karir itu tuh lu nggak bisa ngeliat gaji lu cuma di sini doang. Lu baru dapat gaji yang enak tuh mungkin umur 30-an. Itu kalau skill lu udah bagus, orang berani bayar. Kalau dari awal udah minta gede tapi lu nggak punya skill, wah tuh siapa yang mau bayar gitu. Makanya terjadi sekarang kayak gitu kan. Iya. Banyak yang minta gaji 2 digit padahal baru fresh graduate. Ya nggak ada skillnya, lo harus terima. Kalau lo nggak ada skill, lo harus belajar. Kalau misalnya lo punya skillnya, ya buktiin kalau lo punya skill. Padahal goblok ya. Oh iya, IP bagus, tapi praktek kerja lapangan misalnya pas lo nggak kayak komunikasi nggak bagus. Orang bisa pinter tapi nggak enak diajak kerja sama lo. Ya, I think work experience lebih penting lah dibanding kayak teori-teori lah gitu. Karena ya dari pengalaman lu kerja sini, menurut lu lebih penting work experience atau teori yang misalkan lu belajar dari kuliah atau apa gitu? I think go hand in hand sih kalau di kerja ataupun di bisnis menurut gue, karena kita tetap ikut course mahal segala macam kan, intinya kan kayak menyelaraskan lah supaya yang praktek kita tuh sesuai dengan standar world class lah kita bilang. Ya. Jadi mungkin bisa bilang praktek doang. Mungkin gue punya view yang berbeda sama dia sih kalau untuk kuliah ya. Karena gue juga pernah kuliah dan gue drop out juga kan. Mungkin gini, kalau misalnya lu ambil kuliah di luar, itu udah beda. Tapi kalau misalnya lu ambil kuliah di sini dan tujuan lu pengen punya usaha atau pengen bisnis lah, sebenarnya lu nggak butuh kuliah. Ya karena di sini itu, menurut gue kuliahnya juga kebanyakan isinya adalah teori. Yang sebenarnya sekarang udah bisa kita akses tuh gampang banget. Lu nggak perlu ke kuliah untuk belajar, ya kan? Makanya waktu itu nyokap gue bilang, lu harus lanjutin kuliah lu minimal sampai S1. Tapi di posisi waktu itu gue udah bisa hasilin minimal 100 juta per bulan, ya kan? Jadi gue nggak ngerasa ada poin lagi gue harus datang ke kuliah. Karena gue ambil kuliah bisnis, gue ngerasa juga yang gue pelajarin selama ini teori doang. Dan gue banyak belajar banget saat gue praktek. Jatuh bangun gue saat dari gue kecil lah ya sampai sekarang, itu gue belajar banyak banget, jauh lebih banyak daripada gue kuliah. Ya. Gitu. Tapi lu dengerin nggak pas lu lagi kuliah? Enggak. Gimana bisa? Gue nggak dengerin karena gini, gue nggak kuliah bukan berarti gue nggak suka belajar. Oke. Gue suka belajar di tempat yang benar. Gue tetap ambil course di luar. Yeah. Gue tetap belajar. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini cuma pengen nggak kuliah doang dan kerjanya cuma nontonin cewek di TikTok, ya itu lu goblok beneran. Ada tuh orang bilang ke gue, wah Bill Gates aja nggak kuliah. Ya Bill Gates lulusan mana bos? Drop outnya dari mana? Bukan dari universitas nggak terkenal gitu. gitu. Makanya itu dia. Jadi jangan samain lu sama orang lain. Kalau misalnya lu emang nggak kuliah tapi yang lu lakuin itu banyak, lu pengen cari pengalaman di luar, basically ilmu jalanan lah. Ilmu jalanan. Itu pasti beda banget sama ilmu kuliah. Jadi kalau misalnya tujuan lu nggak kuliah, itu cuman pengen main game atau misalnya lu nggak jelas sama temen lu, ya
jangan gitu. Karena menurut gua ya pribadi, kuliah itu cuma tempat untuk berteman. Nyari network. Connections lah ya, Connections. networking. Iya. Gue sekarang tanya lu kuliah ngapain? Selain lu belajar lu paling ya 20% lah. Sisanya apa? Paling nongkrong sama temen lu, Ya. mabok, main cewek. Waduh, parah banget Adit. Ya? Mungkin kita beda kuliah ya. Beda kuliah. Mungkin kita beda kuliah ya. Gue gak tahu kuliah lu apa, tapi mungkin kita beda kuliah. Cuma mungkin kita beda kuliah. Nggak, tapi gue agak ada bingung sih. Kayak kenapa lu bisa berani gitu. Selain misalkan earning power atau apa. Tapi kan ya secara tidak langsung orang pada bilang lebih gampang nyari kerjaan. Tuh kalau misalkan lu ada gelar atau ada apa gitu. Ya kayak kenapa lu berani kayak misalkan secara tidak langsung kuliah tuh backup plan lah ya. Kayak oh yaudah kalau misalkan gua nggak berhasil misalkan apalagi Gen Z kayak mereka nggak berhasil bikin bisnis, at least gua masih ada gelar gitu, gua bisa nyari kerja lah gitu. Tapi dunia nyata kan katanya gelar juga nggak cukup kan buat dapat kerja, apalagi kalau misalkan lu ekspektasinya gaji 2 digit. Ya. Kayak kenapa kok lu berani gitu? Kenapa gue berani keluar kuliah atau? Kenapa lu berani keluar kuliah? Kalau misalkan lu tahu kalau misalkan semuanya gagal, kayak lu bisa ada backup plan lah. Justru gue gak mau ada pilihan itu. Kenapa? Karena gue rasa ya ketika lu punya plan B, lu gak all out lakuin satu hal. Dari dulu gue selalu all out, kenapa? Karena gue tahu gue gak punya pilihan lain. Kalau gue gagal berbisnis atau berusaha, gue gak bisa kerja sama orang. Kenapa nggak bisa kerja sama orang? Gak. Gue gak punya gelar. Kapalnya udah dibakar. Udah gak ada kapal lagi deh. Jadi Iya. mau gak mau harus maju. Mau gak mau harus maju. Udah gak ada pilihan lain. Nah kalau misalnya lu bisa sampai ada sense kepepet itu, menurut gue itu jauh lebih bagus daripada lu punya, oh ya udah kalau gue gagal minimal gue masih bisa kerja sama orang. Ya itu namanya bukan kepepet. Tapi buat mungkin anak zaman sekarang beda kali ya, lebih susah kali ya. Karena kalau misalnya let's say zaman gue dulu ya, kalau nge-review CV yang fresh graduate, dulu tuh orang-orang tuh ngepromosinya kayak pengalaman kampus apa segala macam gitu. Jadi punya satu gelar magang aja tuh udah stand out. Nah zaman sekarang kan beda kan. Mereka bisa punya pengalaman gelar magang tuh kayak 5, 6, 7 gitu. Tapi jadinya semua orang kayak gitu, jadi susah buat stand out. Jadi menurut gue kayak skill supaya lu bisa survive ya bukan cuma punya CV yang bagus lagi, tapi lu minimal bisa punya let's say 2 kaki lah ya. Ya. Sekarang gini pertanyaan gue. Sekarang yang gelar S1 yang gak dapat kerja itu berapa banyak? Kayak malah kalau misalkan gue jadi HR ya, gue lihat ada 5 CV, ada satu yang gak kuliah, gue malah penasaran yang gak kuliah. Iya nggak? Iya nggak? Kayak kok dia berani? Kok dia ada skill apa dia berani gitu kan? Iya kan? Ya gak usah ngomong S1 lah, S2 pun gak tentu dapat kerja. Iya. Ya. Ya kan? Jadi menurut gue itu gelar gak penting. Yang penting adalah skill lu leher ke atas. Kuliah itu cuma jadi satu Ya. apa ya? Satu tempat lu untuk bersosialisasi lah menurut gue. Soalnya mungkin banyak juga orang yang nyari kuliah tapi nyari gelar doang ya. Iya buat Bukan apa? Beli gelar jadinya. Ngapain lu habisin duit bapak emak lu? Yang hasilnya juga Kok gak gue jelas. jadi ngerasa ke attack gitu ya? Gue jadi ngerasa ke attack gitu ya? Oke, balik ke earning power. Iya. Nih, kan lu pada pernah gak sih ngerasa stuck gitu? Kayak oh earning power gue segini, tapi lu comfortable. Tapi secara tidak langsung tuh lu stuck. Kayak lu ngerasa ini udah cukup, tapi lu tahu lu mau lebih. Kayak terlalu nyaman lah, di zona nyaman lah. Ya mungkin gue mau nanya kayak, mungkin ada beberapa orang yang stuck kayak gitu karena mereka udah ada kerja yang menurut mereka tuh udah nyaman. Karena mereka udah bisa biayain keluarganya atau misalkan yang mereka butuh tuh udah ada semua. Oke. Cuman yang mereka mau mungkin belum cukup lah. Nah, kenapa sekarang mungkin banyak orang yang takut tuh keluar dari zona nyaman terus ketidakpastian, apalagi kalau misalkan mulai bisnis atau apa gitu. Ya, jadi menurut lu orang yang kerja itu di zona nyaman? Mungkin ada beberapa yang di zona nyaman khususnya buat orang yang ngerasa udah cukup lah. Oke. Tapi mereka mau lebih tapi takut. Ya, kalau besok lu dikeluarin gimana? Atau gimana tuh? Ini gue punya cerita ya. Jadi gue pernah kerja di satu company, gue gak bakal sebut namanya, tapi satu masa tuh, pokoknya gue inget tuh awal tahun, terus gue lagi balik kampung,
Terus kayak tanggal 2 atau 3 Januari tiba-tiba tim gue dapat email. Setengah tim gue dapat email. Suruh dipanggil ke HR untuk datang ke jam sekian. Bingung dong gue, kenapa nih? Terus kayak gue lagi posisinya nggak bisa pulang tuh, gue pulangnya hari setelahnya. Tapi gue tahu nih bau tai. Gue langsung tanya, ini ya gitu. Ya nih kayaknya. Di layoff gitu. Layoff. 1/3 hilang. Dari 3 lantai tinggal 2 lantai dong. Ya. Langsung di cut off, nggak ada notice, nggak ada apa. Itu notisnya itu. H-1 pas lu bayangin lu lagi liburan nih tanggal 2 atau 3 Januari gue lupa. Udah tuh H-1-nya kayak lu besok ke kantornya tanggal jam sekian ada meeting sama HR. Itu Company apa? jangan dong. Ya makanya itu terjadi karena ya musim lagi susah. Kampe. makanya lu seberapa yakin company lu bakal pertahanin lu kalau lu nggak punya sesuatu nilai tambah. Iya. Kalau lu cuman biasa-biasa aja, ya apa yang bikin lu yakin lu bisa di sana terus? Apa yang bikin lu yakin lu bisa dapat kerja terus? Ini sih. Kalau gampang di replace ya orang tinggal nyari yang lebih murah atau apa. Benar. Apalagi sekarang banyak banget orang yang kasarnya kayak yang mau gantiin banyak gitu, yang butuh kerja banyak banget sekarang. Yang rela kerja buat uang yang lebih dikit tuh banyak. Banyak banget. Banyak. Tapi itu ketakutan terbesar gue bro sebenarnya. Hidup jadi mediocre itu ketakutan terbesar gue dari dulu. Jadi gue dari dulu nggak pernah pengen hidup biasa-biasa aja. Karena gue tahu dari gue kecil remaja lah, gue tahu gue bisa achieve sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi gue selalu takut kayak misalnya hidup gue biasa-biasa aja, hidup gue stagnan aja. Ya, gue selalu bilang ke teman-teman gue, mendingan gue ke nol daripada gue hidup biasa-biasa aja. Kan kayak kalau stuck, gue juga pernah ngerasain pas mungkin jadi gue dari kuliah tuh selalu pengen punya bisnis, cuman gue nggak seberani itu buat langsung nyoba gue kerja dulu. Tapi gue selalu punya ketakutan kayak ini gue kerja mulu nih kayaknya gue stuck nih. Oke, gaji gue oke lah waktu itu. Gaji gue bisa dibilang gaji yang cukup gede lah buat sebagian orang, bukan double digit lagi, udah double digit gemuk gitu. Tapi kayak ini stuck nih, kayaknya gue kayak udah apa gue terima nasib aja ya, gue jadi corporate aja ya. Sempet kepikiran kayak gitu, cuman ya kena layoff ya, mau gimana gitu. Jadi gue termasuk korban yang bisa dibilang ya gue nggak bisa, gue tahu pengalaman langsung bahkan gue nggak bisa ngandelin perusahaan yang tempat gue kerja selamanya, karena bisa aja mereka bukan sepenuhnya salah gue juga, bukan sepenuhnya salah perusahaan juga. Kadang perusahaannya lagi rugi, terus mereka perlu efisiensi, kadang mungkin performa gue yang turun, kadang mungkin plannya ganti gitu, dan perlu ada yang di-cut, yang gajinya gede yang di-cut duluan gitu supaya efisien. Jadi lo perlu tahu juga nuance kayak gitunya itu banyak banget, dan jadinya kasarnya kayak kalau kita bisnis nih, kita punya pilihan ya, punya barang murah, klien customer banyak, atau punya barang mahal, customer satu. Nah ini lo kerja tuh sama, lo kayak punya customer satu tapi barangnya harganya mahal. Harganya ya subscription lo bro. Jadi kapanpun bisa cancel subscription lo kayak Netflix. Tuh, makanya menurut gue contoh gini ya, gue kasih analogi, bisnis yang stagnan itu bisnis yang bakal mati. Tapi itu nggak berlaku di bisnis doang. Di kita juga berlaku begitu. Mungkin ketika lu stagnan, lu bakal mati. Nah kan lu udah coba banyak bisnis. Kayak lu bisa tahu kapan, misalkan lu mau naikin earning power tapi lu ngerasa bisnis yang ini tuh udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa menghasilkan lu lebih gitu. Lu tahu dari antara gagal rugi atau apa, makanya lu coba-coba hal lain gitu. Ya gue juga pernah punya F&B bro, rugi terus. Ya selama mungkin gue buka itu 2 tahun. Di tahun kedua itu setiap bulan rugi. Mau nggak mau kita harus tutup, cut loss lah. Kalau emang rugi, justru buang duit buat lu, ya tutup ganti. Sesimpel itu sih. Berarti konteks yang gue mau nanya tuh gimana cara, apakah kalau misalkan lu ganti bisnis bisa menaikkan earning power lu gitu loh. Gini, mungkin tips dari gue adalah jangan sampai lu emotionally attach ke
kepada suatu bisnis. Ya. Di bisnis itu apapun yang penting jadi duit. Oke. Ya kan? Kalau misalnya itu malah bikin lu buang duit, potong. Ya. Kalau misalkan ngomongin tentang pekerjaan, sama nggak? Kayak soalnya kan banyak sekarang yang kayak gonta-ganti kerja gitu. Gitu. Kalau dulu bener bisa kayak gitu. Gue punya beberapa teman yang tiap tahun tuh minta naik gaji lah. Dengan cara kayak dia pira-pira mau pindah terus kayak di counter offer. Jadi kayak perusahaan mau pertahanin dia naik gajinya. Banyak cara sih sebenarnya. Tapi kalau sekarang tuh udah agak beda ya. Sekarang I think kayak nggak ada yang aman ya. Kita dengar kayak perusahaan kecil banyak yang cut, perusahaan gede banyak yang cut. Yang di BUMN juga ada yang cut. Jadi nggak ada yang aman gitu. Jadi sekarang ya mungkin saat yang tepat buat belajar jualan ya bro ya. Ya, nggak gini lah. Menurut gue bukan karena kita jualan kelas terus kita bilang harus belajar jualan ya. Tapi minimal lu harus punya skill dulu lah. Apapun itu. Misal lu videographer atau misal lu punya skill lain, ya lu harus jadi yang terbaik di bidang itu. Iya. Apapun itulah. Apa bedanya sama yang terbaik sama mempunyai sesuatu yang lebih? Kayak misalkan punya unique trait gitu lah. Kayak secara tidak langsung kayak gimana ya? Kalau orang di kantor gitu kan, ada beberapa kasus kenapa orang dipertahankan bisa aja bukan gagal skill dia, gitu. Kadang uniqueness sebuah orang tuh bukan karena fungsional aja sih. Sama kayak lu beli barang lah. Misalnya lu punya 2 handphone. Kenapa lu punya 2 handphone? Kenapa gak cuma satu? Kenapa mereknya satu Apple, satu Samsung ya? Kenapa harus punya 2? Jadi kan ada value. Kalau ini kita belajar di marketing tuh ada value yang tidak fungsional, yang persif gitu lah, yang kayak let's say kayak kita invite Adit menjadi host karena Adit orangnya lucu tapi pintar. Gak cuma lucu doang. Personal brand. Personal brand. Value. Kayak lu Kasih value lah. lu kalau misalnya ada di perusahaan kan orang mau bayar lu karena kasarnya lu punya fungsi ke perusahaan tuh. Either itu lu pengen di keep atau kayak lu bisa membawa revenue atau lu bisa apa gitu. Nah, value itu tuh harus cukup jelas ada. Mungkin last question. Menurut lu, kayak gue mau satu dari masing-masing. Menurut lu skill apa yang paling penting untuk menaikkan earning power dalam 5 tahun ke depan? Skill apa ya dalam 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan. Buat naikin earning power lu. Oke, menurut gue skill bernegosiasi sebenarnya. Negosiasi, oke. Kenapa? Selain skill negosiasi adalah skill jualan. Ya, ketika lu personal brand, lu itu jualan diri lu sendiri. Ya, apapun yang lu jalani di dunia ini, itu lu butuh skill jualan. Walaupun lu videographer, lu mau pengacara, lu butuh skill jualan. Karena lu harus jual diri lu sendiri. Dan 5 tahun ke depan, kalau misalnya lu nggak punya skill ini, lu bakal digantiin gampang banget. Ya, lu nggak punya personal brand, orang juga nggak tahu lu siapa. Akhirnya lu gampang digantiin. Dari menurut lu personal brand maksudnya existence di social media atau apa? Intinya orang harus tahu lu itu siapa. Oke. Gimana pun Trust caranya. orang kali ya. Betul. Ya sih, kalau terkenal mau jual apa aja juga bisa. Ya, Ya, secara tidak bakal lebih langsung, gampang. secara tidak langsung. Bakal lebih gampang lah. Bakal lebih gampang. Banyak juga kan bisnis F&B dari artis yang bangkrut kan. Jadi bisa jual belum tentu bisa tahan lama kan. tapi gini bro ya, personal brand itu nggak cuma tentang jualan. Lu bakal kenal orang-orang yang tadinya lu berpikir lu nggak bakal bisa kenalan. Ya. Lu jadi punya network yang lebih besar. Tapi menurut gua akhir-akhirnya pasti jualan. Udah pasti. I think jangan ngeliat jualan kayak gitu, tapi jualan tuh kayak lu kasih value ke orang. Trading lah. Kayak lu udah kasih apa? Exchange value. Exchange value. Kalau lu ngawarin obat ke orang sakit, lu ngerasa lu baik gak? Kalau dia benar terbantu ya, Iya. gue lebih seneng lah. Dan lu tahu lu yang bikin sendiri obatnya. Jadi kalau mungkin jawaban yang tadi, menurut gue skill yang perlu dipelajarin selain lu belajar, mungkin selain negosiasi itu lu perlu ngerti, kalau gue ya ngerti gimana caranya media bekerja.
atau bikin konten lah sesimpel itu. Karena Psikologi manusia lah. psikologi manusia itu mungkin skill yang nggak bakal hilang sih. Let's say kayak sekarang nih misalnya, banyak banget influencer bilang A, bilang B, bilang C, bisnis ini paling bagus nih. Misalnya bisnis impor paling bagus, bisnis ekspor paling bagus gitu. Kan semua orang bisa bilang apapun gitu. Kita sebagai orang yang kalau ngerti media, dengan cara ngeliat media aja ujung-ujungnya kayak oh ini orang jualan, ini orang jualan. Ujungnya kita ngerti kayak oh ini orang nyari attention doang nih, ini orang nyari attention doang. Dan kita nggak bisa jadi orang yang konsumsi doang, kita harus bikin gitu. Jadi ujungnya lu bakal kayak oh tahu gue. Kan banyak kan orang komen-komen, lah jualan kelas doang. Buktiin bisa nggak lu jualan kelas gitu? Ya lu jualan kelas apa yang lu mau share? Iya bisa nggak gitu? Bisa nggak lu jualan kelas? Jangan cuman Nggak kita usah jadi baik bacot. Iya kalau pengamat doang susah. Lu harus coba praktek juga. Mungkin tuh skill yang menurut gue paling penting sih. Oke, on that note kita tutup hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.